Oke, selamat siang semua. Jumpa lagi dengan saya Catherine, koordinator Suara Milenial Maluku. Dan hari ini podcast kita kedatangan bintang tamu yang begitu luar biasa, jauh-jauh dari Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Ketua Komnas Perempuan Indonesia, Ibu Andi Yetriani. Tapi beliau ini masih muda, jadi kayaknya kalau kita panggil ibu ada dari sedikit. Jadi kita akan panggil beliau dengan sebutan kakak. Siapa beliau? Penasaran pasti ya teman-teman. Langsung saja, ini dia, teng teng. Selamat datang di Ambon Wanise, Kak Andi. Bagaimana, sehat Kak? Sehat, syukurnya. Nah, siap. Mungkin kakak bisa perkenalkan nama dulu, nama lengkapnya, tanggal lahir, kalau mau juga bisa, asalnya dari mana, karena kalau dilihat dari nama, awalnya saya pikir ini orang Makassar, Andi, atau ternyata pas baca-baca biodata dari Pontianak. Silakan Kak. Kecuali tanggal lahir, apa mau kasih kado? Boleh kasih kado. Saya bersedia menyampaikan. Hanya ingin tahu saja, agak ngeri begitu. Jadi kalau yang mau penasaran tanggal lahirnya nanti dikepoin aja. Dikepoin aja Jadi ya. Skip ya, di-skip. Silakan kan. Tapi sebetulnya ada juga di beberapa publikasi. Saya Andi Yetriani, biasa dipanggil Andi. Seperti tadi kata Catherine, saya lahir dan tumbuh besar di Pontianak, di Kalimantan Barat. Baru mulai pindah ke Tanah Jawa karena kuliah. Jadi setelah itu berkiprahnya memang lebih banyak di nasional ya, tidak langsung kembali ke Kalimantan Barat gitu. Saya lahir di bulan Januari, makanya tadi nanya apa ada yang mau ngasih kado gitu. Jadi ya masih punya waktu sekitar 1,5 bulan untuk kumpul-kumpul uang gitu. Tapi kado saya yang paling saya senangi adalah kalau kawan-kawan menulis dan menyajikan itu dalam bentuk tulisan. Jadi sebetulnya cukup murah meriah gitu kado yang bisa diberikan nanti di tanggal 24 Januari. Oh, 24 Januari, catat. Lanjut nggak? Ya, apalagi ya, saya besar besar di Pontianak. Sekolah saya TK-nya TK Bayangkari, SD-nya SD Impres, SMP SMA-nya SMP SMA Negeri. Saya kuliah S1 di Universitas Indonesia, jurusan Hubungan Internasional, dan kemudian bergabung dengan Komnas Perempuan dari tahun 2000. Lalu di tahun 2003 saya mengambil S2 di Inggris, jurusan Media dan Komunikasi di Goldsmith College, bagian dari University of London. Mungkin itu untuk pendidikan ya. Tapi Keren sih. Tadi terlibat dengan Komnas Perempuan tahun 2002. 2000 Tahun 2000 itu Kak Anti masih kuliah S1, masih mahasiswa. masih waktu itu saya lagi cuti karena sebetulnya kan saya sekarang ketahuan deh angkatannya berapa. Semoga tidak mengubah panggilan dari kakak menjadi ibu. Tetap kita panggil kakak. Ketahuan gitu. Duh, langsung deg-degan. Jangan-jangan kawan-kawan yang mendengarkan ini malah belum lahir di tahun saya sudah kuliah. Jadi betul-betul deg-degan saya. Ada lahir kok, ada yang SD. Baik. Saya masuk kuliah tahun 95 dan itu kan tahun-tahun perubahan ya menjelang masa transisinya Indonesia. Jadi saya ikut gerakan mahasiswa pada masa itu dan memang kuliah-kuliah utama saya sudah selesai. Jadi karena pada tahun 98 itu sudah masuk ke tahun keempat kuliah, tahun ketiga setengah lah gitu. Dan dari tahun 97 saya ikut gerakan mahasiswa sehingga pada saat di Komnas Perempuan itu sebetulnya saya sudah punya kerja serabutan sebagai notulis, sebagai interpreter dari berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi gitu, terutama organisasi perempuan.
dan kemudian saya mengambil cuti karena ingin menuliskan skripsi saya. Oh, wow. Gitu. Dan pada saat menuliskan skripsi itu salah satu pembimbing saya adalah komisioner Komnas Perempuan. Terus dia bilang, sebentar, saya yakin kamu bisa nyelesain skripsimu, tapi bantu dulu bikin seminar ini gitu ya. Oh, itu seminar apa ya? Oh, ternyata itu seminar tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi saya pikir ini sebuah agenda yang sangat penting untuk Indonesia. Saya pikir oke, kayaknya bisa deh nanti saya kerjain skripsi saya setelah urusan seminar ini selesai. Wow, luar biasa. Kata orang Korea, debak. Suka nonton drama Korea. Masih juga, tapi sekarang ada susah waktunya untuk menyisakannya. Oke, wah keren sekali teman-teman, luar biasa. Tapi kenapa dari sekian banyak isu, kenapa Kak Andi begitu jatuh cinta sama isu perempuan? Sebetulnya dia antara sengaja tidak sengaja ya. Jadi memang salah satu isu yang muncul ke permukaan pada saat itu kan soal demokrasi. Karena kita berada di dalam masa transisi dari sebuah rezim yang orde baru yang dibilang otoriter itu, dan ada desakan agar dia menjadi lebih terbuka, lebih demokratis, lebih partisipatif, tidak pusat daerah tapi dari bottom up ya, dari akar rumput ke atas gitu. Nah, diskusi-diskusi tentang situasi itu sebetulnya awal-awalnya tidak langsung mengantarkan saya pada isu perempuan. Baru kemudian ketika terjadi peristiwa Mei 98, saya tiba-tiba disadarkan oleh banyak hal. Misalnya tentang bagaimana tubuh perempuan itu menjadi target dari sebuah cara untuk penundukan ataupun kontestasi politik. Karena segera setelah peristiwa Mei 98, di mana kita tahu ada tragedi penyerangan seksual pada terutama komunitas Tionghoa, itu juga terjadi pengungkapan peristiwa-peristiwa kekerasan seksual di daerah-daerah yang dulu menjadi daerah operasi militer, seperti di Timur Timur yang kemudian menjadi Timor Leste, Ambon, dan di Papua dan juga Aceh. Nah, saat yang bersamaan terus konflik bergejolak ya di banyak tempat, termasuk di Maluku dan di Ambon ini. Lalu kami mendengarkan tentang situasi-situasi kekerasan yang juga terjadi pada perempuan di masa konflik. Gitu. Jadi ada pertanyaan besar sekali tentang terus mengapa harus perempuan yang jadi korbannya dengan cara yang berbeda pengalamannya daripada pihak yang laki-laki. Nah, pertanyaan mengapa itulah yang membawa beta langsung masuk pada isu perempuan. Nah, di saat yang bersamaan itu kan jelang sudah harus menulis skripsi. Beta punya keinginan waktu itu sudah mulai membaca tentang bagaimana pemikiran kritis dan pemikiran feminis gitu. Terus beta bilang oke, kalau memang personal is political gitu kan bahasa jargon politiknya di feminisme, apa yang paling personal ya dari perempuan gitu. Dan itu berangkat dari pengalaman saya sebagai perempuan yang tinggal di sebuah daerah yang namanya Kalimantan Barat. Lalu beta ingat-ingat waktu SMP itu beta punya banyak pertanyaan, kenapa teman-teman beta yang waktu SMP itu harus menikah dalam usia SMP? Ada apa gitu? Kenapa yang terutama yang miskin ya, terutama yang miskin, kalau yang Melayu dia akan menikah kampung ataupun di Malaysia, karena kan kami di Kalimantan Barat perbatasan dengan Malaysia. Kalau naik bis itu 8 jam sudah sampai ke perbatasan. Kalau yang Madura bahkan kadang-kadang diantar pulang ke Madura untuk menjadi istri di sana gitu ya. Terus ada juga yang kelompok Cinanya yang Tionghoanya itu kemudian dikawinkan ke Taiwan, dan rata-rata semua dari kelompok miskin. Itu apa ya? Itu fenomena apa gitu, dan kenapa fenomena ini kan dari beta SMP sampai beta kuliah mau keluar dari kuliah ini mau nulis skripsi, kenapa dia tetap terjadi? Sebetulnya apa yang bisa menjelaskan mengapa begitu gampang orang tua membiarkan anaknya menikah, terutama yang dari Tionghoa miskin itu, ke Taiwan dengan orang yang dia tidak kenal sama sekali, orang tua tidak bisa lihat. Pemaksaan perkawinan berarti agak sulit dibilang pemaksaan, karena yang perempuannya juga bilang ya tidak apa-apa lah, biar saja saya pergi keluar karena ini mungkin bisa membangun ekonomi keluarga. Karena kalau anak perempuan menikah itu minimal satu mulut yang harus dikasih makan berkurang, dan kalau dia pergi keluar bisa jadi dia mengirimkan uang kan, dan ternyata pengiriman uang itu
menjadi salah satu faktor penarik ataupun ini penarik bagi si keluarga-keluarga ini untuk membolehkan. Jadi pada akhirnya saya bilang oke, kalau gitu saya mau menulis ini karena saya di hubungan internasional. Jadi saya mau menulis fenomena perkawinan lintas batas negara. Apakah ini sebuah fenomena yang dia wajar atau dia fenomena yang sebetulnya ada relasi dengan rezim internasional? Bagaimana struktur internasional terbangun antar negara dan antar kelompok di dalam negara, dan kelompok di dalam negara itu antar etnis maupun antar laki-laki dan perempuan. Nah, ini satu tantangan buat saya dalam menuliskannya. Waktu itu isu tentang feminisme tidak sebesar ini, tapi stigma pada kelompok feminis selalu ada ya. Yang ini apalagi sih gitu. Saya ingat dosen-dosen saya itu banyak bilang ini bukan kajian hubungan internasional. Saya bilang loh, saya akan buktikan bahwa ini adalah kajian hubungan internasional. Saya hanya didukung oleh sedikit dosen yang waktu itu sangat progresif, termasuk mungkin kawan-kawan kenal biasanya ada Dr. Ani Sucipto, salah satu itu adalah pembimbing saya. Terus bilang, oke, coba kamu lanjutkan. Dia bilang, buktikan bahwa dia pilihan hidup perempuan untuk menikah sampai ke lintas negara itu merupakan sebuah tindakan politik yang tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial, politik, ekonomi global. Gitu. Wow. Jadi saya kemudian menulis skripsi itu karena tidak terlalu banyak ahlinya, jadi saya bilang boleh tidak saya menentukan pembimbing saya yang kedua, pembimbing yang kedua dari di luar kampus, dan yang waktu itu berfokus pada isu migrasi, terutama tenaga kerja perempuan. Dan saya memilih Ibu Tati Krisnawati sebagai pembimbing yang waktu itu komisioner Komnas Perempuan. Nah ini yang kemudian bilang ke saya, coba kamu kerjain dulu itu seminar internasional tentang perlindungan saksi dan korban, nanti skripsimu pasti selesai itu. Saya tahu kamu pasti akan menyelesaikannya gitu kan. Dan saya pikir sudah oke, kalau gitu. Ini soal perlindungan saksi dan korban memang sangat penting karena kita tahu di dalam tragedi Mei 98 tidak ada korban yang berani maju ke depan karena tidak ada perlindungan saksi dan korbannya gitu. Nah, tapi eksplorasi itulah dari peristiwa konflik, peristiwa pengalaman perempuan dalam perkawinan transnasional yang harus saya geluti dalam penulisan skripsi, serta tentang perlindungan saksi dan korban yang betul-betul harus dijaga prosesnya karena waktu itu kita belum punya undang-undangnya kan gitu, yang membingkai kemudian perjalanan hidup saya lebih panjang terkait dengan isu perempuan. Wow, kita beri aplaus dulu ya. Saya sendiri speechless. Jadi waktu sebagai anak daerah yang mau masuk sekolah, saya memilih dengan sangat sadar gitu bahwa saya ingin jadi diplomat, saya ingin memperjuangkan Indonesia di luar negeri. Saya ingin orang tahu bahwa Indonesia menjaga bangsanya dengan baik gitu. Nah, karena waktu itu kan goncangannya adalah ada usulan dari luar negeri, sebaiknya kita referendum melepaskan Timor Leste dan lain-lain gitu. Nah, lalu di peristiwa 98 ketika terjadi kerusuhan Mei 98, saya tiba-tiba tersadarkan gitu. Karena peristiwa 98 itu kan begitu luar biasanya ya. Dia sebetulnya betul-betul mengubah, orang bilang course of my life gitu ya, arah kehidupan saya sendiri. Jadi saya lihat bagaimana dengan gampangnya kita menjadi saling bermusuhan satu dengan yang lain, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan terjadi di Indonesia. Bahkan itu tidak saja dalam kerusuhannya, karena segera setelah itu terjadi begitu banyak gejolak di berbagai daerah. Misalnya di Ambon kita lihat orang yang dibilang orang bersaudara, tapi tiba-tiba bisa berkelahi antar agama. Atau di daerah saya tiba-tiba ada terjadi konflik antar etnis yang luar biasa dan bahkan mengusir satu etnis dari yang lainnya gitu. Dan begitu juga di berbagai daerah lain. Terus saya pikir sebentar, mungkin bukan di luar negeri saya harus berjuang gitu. Mungkin harusnya saya berjuang di dalam negeri gitu. Mungkin saya harus justru menjadi bagian dari gerakan yang mengkoreksi semua ini. Karena itu pada tahun 98 lah, meskipun saya belum selesai studi saya di hubungan internasional, saya tahu bahwa saya tidak mau jadi diplomat seperti yang saya bayangkan pada saya saat saya masuk ya gitu. Nah,
ini tentunya berbeda dengan masa diplomatik Indonesia saat ini. Tapi kalau orang kan biasanya bilangnya dulu kamu cita-citanya jadi apa gitu ya. Jadi begitu saya masuk kuliah, mungkin hanya sedikit dari orang-orang seperti saya yang tahu persis mau jadi apa, gitu kan? Karena banyak juga orang kuliah karena harus kuliah aja, karena kawan-kawannya kuliah, nggak tahu mau masuk jurusan apa gitu. Yang penting masuk aja dulu gitu. Kalau saya nggak, saya tahu persis saya mau ini, gitu. Nah, jadi saya bilang oke, kalau begitu saya memutuskan saya nggak mau lagi, sebentar dulu. Perjuangan di luar negeri mungkin bukan untuk saya, gitu. Karena saya tidak mau jadi orang yang bilang right or wrong, salah ataupun benar itu negara saya. Karena menurut saya salah harus kita koreksi supaya negara kita, bangsa kita bisa jadi sesuatu yang betul-betul sesuai dengan kita cita-citakan, gitu. Nah, karena itu saya masuk dalam gerakan, dan memang itu kan masa reformasi ya. Jadi saya tidak punya bayangan tentang karir seperti tadi ditanyakan itu. Buat saya bekerja serabutan adalah kata yang kemudian diperkenalkan. Tapi buat saya pada saat itu menjadi interpreter supaya ibu-ibu dari akar rumput bisa bercerita dan dipahami pengalamannya ke teman-teman dari internasional, dan juga kawan-kawan internasional akan memberikan inspirasi kepada ibu-ibu, itu adalah bagian dari perjuangan. Sampingannya saya dapat duit, gitu. Nah, begitu juga dengan notulensi, karena menurut saya mendokumentasikan itu penting, gitu. Dalam sebuah pertemuan, sebaik apapun pertemuan itu, jika tidak ada dokumen yang menyatakan apa yang sebetulnya dibicarakan di dalam pertemuan itu, dia hanya akan menjadi sebuah ingatan yang tidak punya makna, gitu. Nah, jadi pada saat itu buat saya bekerja dengan teman-teman di organisasi-organisasi, terutama organisasi perempuan, itu upaya untuk menjadi bagian dari gerakan sosial memperbaiki Indonesia. Jadi saya nggak pernah punya pertanyaan yang nanti setelah ini saya jadi apa ya, gitu. Nggak ada pertanyaan itu buat saya. Saya cuma tahu oke, ini harus dilakukan karena dia memang penting untuk dilakukan. Tentunya saya harus belajar untuk mandiri karena tidak bisa menjadi seseorang yang terus bergantung pada orang tua dari waktu ke waktu. Tetapi juga saya tidak perlu dengan semua kemewahan mainstream gitu ya. Jadi ya cukup makan, cukup ini. Yang paling berat mungkin uang pergaulan ya. Kalau bahasa saya itu biasanya biaya di kota besar. Iya, biaya gaulnya lebih berat gitu. Dan hobi saya kan makan ya. Jadi makan enak bagian dari yang saya sangat senang gitu. Dan makan enak itu kan biasanya implikasi biaya ya. Gitu. Nah, jadi buat saya yang penting cukup itu aja. Saya tahu saya punya uang cukup untuk bayar kos, untuk tidur. Saya tahu saya cukup uang untuk makan supaya tidak usah nanti orang tua khawatir saya tidak makan, dan cukup uang untuk sedikit tabungan kalau sakit, dan uang untuk main-main, gitu. Secukup itu saja gitu. Jadi karir tuh buat saya bukan seperti orang pikir nanti dari sini nanti jadi masuk jenjang ini, masuk jenjang ini, masuk ini. Pergulatan saya adalah oke, kalau saya bisanya segini, apa yang bisa saya pastikan agar apa yang saya lakukan lebih berguna untuk orang-orang yang akan saya layani. Dan itu yang menjadi pemikiran kenapa saya memilih media dan komunikasi bukan hubungan internasional untuk S2 saya, karena saya meyakini bahwa persoalan kita kemudian adalah bagaimana membincangkan apa yang sangat penting dan urgent yang dirasakan dari satu kelompok masyarakat kepada kelompok yang lebih luas, dan itu perlu orang-orang yang betul-betul memahami bagaimana cara komunikasi dan menggunakan media, gitu. Tentunya pada masa itu juga media sosial belum berkembang ya, gitu, dan kita masih bicara soal media mainstream, soal bagaimana kampanye-kampanye yang sifatnya lebih luring, gitu kan, dan sebagainya. Wow, aplaus lagi dong. Ceritanya wow, luar biasa sekali Kak. Ya mungkin masanya ya, maksudnya itu kan masa pergerakan ya. Jadi dari 97, 98, 99 itu masa formasi sebetulnya kan, tampak-tampak baru dari Indonesia di era transisi itu sendiri. Wah. Nah, ini saya mau tanya buat Kakak, selama ada di Komnas atau selama terlibat dalam kerja-kerja dengan Komnas Perempuan, kira-kira apa hal yang paling berkesan yang sampai detik ini Kak Andi belum bisa lupakan itu? Kalau buat saya kan tadi setting konflik
kerusuhan dan setting konflik adalah setting yang mempengaruhi tujuan dan arah hidup saya. Nah, dan buat saya pertemuan dengan teman-teman perempuan terutama di situasi-situasi genting konflik di mana mereka menyediakan diri untuk menjadi penyangga dan juga menjadi motor dari perdamaian itu yang paling membekas. Jadi di antara semua kengerian, semua tantangan dan ancaman, saya selalu menemukan teman-teman yang bangkit dan berjuang. Jadi buat saya kadang-kadang kalau lagi letih sekali, saya pikir pasti ada teman-teman yang pernah mengalami situasi yang lebih buruk dari saya karena kondisi yang secara eksternal tidak dapat terkendalikan, di mana mereka mungkin akan harus mempertaruhkan kehidupannya gitu, dan mereka mengedepankan itu demi orang banyak gitu. Jadi dari waktu ke waktu itu yang perjumpaan itu yang paling menurut saya selalu memberikan motivasi dan berkesan. Apalagi ketika mereka itu orang-orang yang kita sebutnya sekarang penyintas ya. Jadi saudari-saudari kita, ibu-ibu, kakak-kakak kita yang pernah menjadi korban, kemudian mereka bisa melenting gitu dengan proses yang susah payah, dan sebagian besar itu dengan perjuangannya pribadi gitu, untuk menjadi orang yang justru bilang oke, kita bisa maju kok, kita bisa melakukan ini dengan lebih baik gitu, kayak gitu sih. Dan itu hampir di semua daerah yang saya kunjungi dari semua perjalanan. Terus Kak, tantangan terbesar yang Kakak lihat Komnas Perempuan hadapi saat ini, atau tantangan atau perjuangan yang berat yang saat ini menjadi gumulan bersama untuk Komnas Perempuan. Sebetulnya kalau kita lihat kan, ketika ada masa perubahan itu ada harapan yang begitu besar bahwa perubahan yang mendasar, substantif, berkelanjutan itu bisa terjadi. Tetapi dalam perjalanan kita tahu bahwa kemajuan-kemajuan yang kita peroleh itu juga masih sangat rapuh, dia bisa hancur begitu dalam waktu sekejap gitu kan. Seperti misalnya di Maluku ini, kita tahu upaya untuk membangun perdamaian itu banyak sekali diupayakan oleh banyak pihak, oleh masyarakat sipil terutama, kelompok perempuan, anak muda, pekerja seni, semuanya turut serta, atau bahkan olahraga menjadi ruang untuk membangun. Tapi dia begitu rapuh sebetulnya di saat yang bersamaan gitu. Ada daerah-daerah yang bahkan nggak punya ketahanan setinggi, mungkin kalau saya bisa bilang setinggi Maluku atau setinggi Ambon gitu. Sehingga dari waktu ke waktu kita lihat ketegangan sosial terjadi, gesekan sosial yang bisa dengan gampang diprovokasi menjadi konflik yang lebih luas. Nah, hal ini kadang-kadang membuat banyak orang menjadi letih itu, dia merasa kayak burn out ya gitu. Nah, keletihan itu yang sebetulnya lama-lama dia akan menggerogoti, membuat kemarahan, membuat orang menjadi saling tidak percaya, membuat orang menjadi saling menyalahkan atas kemunduran ataupun stagnansi yang dialami di tengah situasi politik yang juga memang masih penuh transaksional, politik identitas, penuh kompetisi, kuasa yang sebetulnya dia lebih mengedepankan kepentingan satu kelompok dibandingkan rakyat kebanyakan gitu. Nah, situasi burnout itu menurut saya adalah tantangan yang terbesar, karena pada saat kondisi seperti itu kita tidak bisa melihat dengan cermat peluang-peluang yang harus diambil, bahkan bisa jadi kita merobohkan jaringan yang kita sudah pernah buat dari dulu karena rasa tidak percaya, rasa keletihan, rasa bahwa kita berjuang sendiri tapi tidak ada yang paham gitu kan, rasa bahkan ketika kemarahan yang begitu besar itu kan bisa menghancurkan banyak hal gitu. Itu sebetulnya tantangan terberatnya. Terus akhir-akhir ini banyak orang atau publik lebih mengenal Komnas Perempuan, lebih mengenal lagi maksudnya ketika RUU PKS menjadi satu bagian atau menjadi gumulan dari Komnas Perempuan. Pertanyaannya kenapa? Jadi di tahun 2010 ketika kita memeriksa ulang setelah 10 tahun melakukan dokumentasi
tentang apa sebetulnya yang dilaporkan oleh perempuan di banyak lembaga-lembaga layanan di seluruh Indonesia. Kami menemukan ada 15 jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Dan karena itu kita membuat kampanye besar judulnya Kenali dan Tangani. Karena ternyata tidak semua orang paham begitu. Dan beberapa dari bentuk kekerasan seksual ini ternyata tidak ada di dalam hukum pidana kita gitu. Misalnya pelecehan seksual kan sebanyak perempuan yang mengalami. Kami bahkan menghitung setiap 3 jam itu ada 2 sekurangnya perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual dan melaporkan ya. Bisa jadi lebih banyak lagi tapi tidak melaporkan begitu. Nah, saat yang bersamaan kita lihat perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu kan menunggu perubahan KUHP sangat lama, dan KUHP itu banyak sekali yang mau dibahas kan. Sementara secara konsepsional itu isu tentang perempuan dan kekerasan seksual juga menurut kami keliru diletakkan di dalam KUHP karena diletakkan sebagai persoalan kesusilaan, bukan pada persoalan sebetulnya sebuah tindak pidana yang tidak ada sangkut pautnya dengan kesusilaan. Perkosaan itu ya sebuah tindak pidana saja, bukan karena si perempuannya tidak punya moralitas atau bukan karena perempuannya pakai baju seperti apa atau dia ada di mana begitu. Nah, dan itu seringkali overlapping sesuatu yang sebetulnya merugikan korban. Kalau kita baca apa yang diatur di dalam kejahatan terkait dengan perkosaan, persetubuhan, pencabulan, itu kategorisasinya sebetulnya menunjukkan bagaimana kerangka pikir yang tidak betul-betul memahami apa yang dimaksudkan dengan kekerasan seksual yang dihadapi oleh perempuan. Nah, di dalam perkembangan hukum yang lain kita tahu muncul berbagai produk yang sangat khas atau yang disebut dengan lex specialis. Misalnya di dalam perkembangan hukum yang lain kita melihat tumbuhnya peraturan perundang-undangan yang sifatnya sangat khas khusus gitu atau yang di dalam lex specialis dengan isu yang macam-macam yang sebenarnya juga ada cantolannya di KUHP tapi tidak secara detail diatur atau tidak menunjukkan perkembangan persoalan di masa atau zamannya gitu. Seperti ya ada undang-undang korupsi, ada undang-undang kekerasan di dalam rumah tangga, undang-undang tindak pidana perdagangan orang dan seterusnya. Jadi kami memeriksa apa yang terjadi ya sebelum ini. Ternyata pernah ada proposal undang-undang perkosaan, RUU perkosaan, ada RUU pelecehan seksual di tempat kerja gitu misalnya, ada RUU-nya. Oke, bagaimana kalau kita mengkompilasi ini semua menjadi sebuah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang betul-betul melihat persoalan kekerasan seksual ini tidak dalam kacamata kesusilaan yang dia lebih banyak persoalannya kemudian punya dampak yang memang berbeda karena konstruksi masyarakat pada laki-laki dan perempuan yang kemudian akan menghasilkan baik itu kerentanan yang berbeda maupun dampak yang sangat khas bagi perempuan dalam usia yang juga berbeda-beda dengan status perkawinan yang berbeda-beda seperti halnya juga dengan rekan-rekan yang laki-laki. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi alasan digagasnya rancangan undang-undang kekerasan seksual karena betul kita punya payung hukum yang tidak cukup saat ini, celah hukumnya terlalu besar karena ada tumpang tindih, ada multitafsir di situ, dan yang paling utama lagi hukum pidana, kalau kita lihat KUHP itu lebih memfokuskan pada pemidanaan pelaku yang sangat penting karena kita harus mencegah impunitas, tapi tidak ada kewajiban untuk melakukan pemulihan korban yang padahal itu sangat dibutuhkan terutama oleh perempuan korban kekerasan seksual karena kita dari pengalaman lembaga-lembaga lain melihat kalaupun pelaku dipenjara, dipidana maksimal, perempuan ini harus berjuang sendiri untuk melanjutkan kehidupannya dari stigma, dari pengecilan, dari pemiskinan, dan trauma juga, dari trauma, dari macam-macam gitu ya. Jadi harus ada posisi pada tanggung jawab negara untuk pemulihan ini. Jadi selain tentang pemulihan korban itu, kemudian kita lihat masalah yang lain adalah pencegahan. Pencegahan ini tidak efektif karena saat ini orang masih ragu-ragu ini siapa yang harus melakukan, di mana posisinya pada setiap peran yang ada. Jadi kita bilang oke, kalau begitu selain unsurnya adalah definisi dari kekerasan yang harus lebih baik, hukum acara yang memungkinkan korban mendapatkan pemulihan, pemindahan pelaku, pemulihan korban, tapi juga harus ada soal pencegahan yang efektif dan karena itu harus didukung dengan sistem pemantauan yang memungkinkan kita melihat 5 unsur ini dilakukan dengan optimal atau tidak dan ruang-ruang perbaikan mana yang perlu dilakukan. Jadi itulah
kunci yang diusulkan di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, yang menurut kami ini yang merupakan terobosan yang bukan saja diperlukan tapi genting. Karena saat ini dari data yang ada itu hanya 30% dari laporan kekerasan seksual, terutama perkosaan, yang kemudian dapat diproses secara hukum dan diputuskan di pengadilan. Dari yang diputuskan 30% itu kita pun belum tahu bagaimana nasib korbannya, karena mereka harus berjuang sendiri gitu. Jadi kalau tidak ada terobosan pada tadi definisi, pada apa saja yang termaktub di dalamnya ya, jadi ada 9 jenis, meskipun tadi kami bilang bahwa ada 15 jenis kekerasan yang diidentifikasi, ternyata hanya 9 yang bisa dikodifikasi gitu di dalam hukum. Kemudian perubahan hukum acaranya pada pemulihan korban, pada pemidanaan, pada efektivitas pencegahan dan pemantauan. Jadi memang punya RUU PKS ini punya banyak sekali urgensi untuk segera disahkan.